Ya kepada beliau Ustadz Ihsan Syahbudin, waktu kami aturkan sepenuhnya. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Tempat ini. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para bapak, para ibu, para ikhwah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali setelah setahun kita tidak bertemu dari tahun 2022 sampai tahun 2023 baru ketemu kembali. Alhamdulillah. Tahun baru, materi baru insya Allah kita akan bahas fadail a'mal. Fadail jamak dari fadilah, fadilatun fadail. Artinya adalah keutamaan. Keutamaan a'mal, keutamaan suatu amalan. Nantinya dengan tema fadail a'mal, keutamaan a'mal, kita akan bahas amalan-amalan yang ringan namun pahalanya berat. Amalan yang kecil namun pahalanya besar. Amalan yang sederhana namun pahalanya istimewa. Pun monggo jenengan badhe dengerin napa amal ringan pahalanya berat, amal kecil pahalanya besar, amal sederhana pahalanya istimewa. Biasanya sing ngeten-ngeten iki rak do disenengi to Pak, Bu. Nggih. Wenteng nindakake gedhe ganjarane. Ngoten niku. Nggih ta, Bu? Napa? Kok semangat nggih? Nggih. Napa? Nggih ngoten niku wau. Enteng nindakake abot ganjarane. Mboten napa-napa menawi kawastanan enteng-entengan. Pancen kula panjenengan sami murwakani amalan punapa kemawon kawiwitan saking sing enteng-enteng. Insyaallah mugi-mugi nyekapi samudayanipun tema fadail a'mal dipun suraosi ngantos setahun. Sak mboten-mbotene mengke 12 kali pertemuan selalu kita bahas tentang keutamaan suatu amal. Dalu punika kawiwitan nyuraosi keutamaan surat Al-Muluk. Keutamaan surat Al-Muluk. Mangke keutamaan amal-amal sanesipun. Insyaallah ngantos setahun nggih, Bu. Ngantos tahun 2000 pinten? 2021. Nggih. Nggih. Gandeng setahun ngarep niku jek 12 sasi niku nggih suwe. Lah duka mengke jamaah sih umure sik nyekapi napa mboten ngertos. Nggih. Ning yen kula insyaallah jenengan mugi-mugi Allahumma amin. Bapak Ibu semoga nuwun nyuraosi fadail a'mal keutamaan surat Al-Muluk. Ingkang sepisanan dipun suraosi mengenal surat Al-Muluk. Secara harfiah arti Al-Muluk adalah kerajaan. Al-Mulk
artinya kerajaan. Nggih. Muluk. Mila enten sing mastani wonten perangan tlatah Nuswantara sisih pundi? Sisih etan niku wonten pulau nggih, naminipun Pulau Maluku nggih. Jaziratul Muluk. Nika sejatosipun mikala semanten pamce klebet perangan tlatah-tlatah ingkang sampun sumebar wonten ing tlatah Maluku punika tradisi-tradisi Islam. Nggih, Irian Jaya Islam. Niki wonten video mungkin ngesake kula kirim. Napa? Bilih Irian Jaya itu Irian itu Islam, Islami. Jauh sebelum misionaris masuk, Islam sudah di sana. Mboten kemawon tininggalan saking bahasa, panci videonipun wonten testimoni utawi pengakenan tiang pundi nggih wau kula matur. Tiang Irian Jaya piyambak, bilih piyambakipun nika pimpinan kaum muslimin, ada videonya. Nggih. Naminipun Irian. Pundi wau? Irian. Irian niku bahasa Arab. Nggih. Irian niku bahasa Arab. Irian atau Uryan. Asline Uryan neng tiang ngucap Irian. Ananging menawi dipun terjemahkan Uryan niku artosipun anu. Napa? Uryan. Naked ya. Napa? Naked. N-A-K-E-D. Napa? N-A-K-E-D. Napa niku? Naked. Uryan artinya telanjang. Ya dulunya memang dia penduduk yang telanjang. Alhamdulillah dakwah Islam masuk ya, kemudian tetap untuk mengenali sejarah orang Uryan namanya enggak diganti. Ya. Ada Irian Barat, ada Irian Jaya, ya. Baik, kembali persoalan. Surat Al-Muluk menawi tininggalan artosipun Al-Muluk artosipun kerajaan. Surat Al-Muluk urutan di dalam Al-Qur'an menempati nomor urut surat ke-67 juz 29 hizib 57. Surat Al-Muluk termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Surat Al-Muluk terdiri dari 30 ayat yang pendek-pendek. Ayatipun pendek-pendek nih Pak, surat Al-Muluk. Oke. Jumlah ayatipun pinten wau? 3 doso. Jumlah ayatnya 3 doso tur pendek-pendek. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan seterusnya ayatipun pendek-pendek. Gandeng jumlahnya 30 tur pendek-pendek. Yen sedengan sedina ngapalke sak ayat kula kinten encang niku. Enteng nggih Bu, Pak? Sedina sak ayat tabarakalladzi biyadihil mulk. Ngoten tok sedina. Sesuk dilanjut malih. Monggo bareng-bareng. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Monggo. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Pun apa ta? Sesuk kayak nambah sak ayat berarti sasi ngarep 30 ayat genep apal. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Berarti sesuk pengajiane sakderenge anu sik dicek apalane sik siji-siji. Sing ora apal bayar 30.000. Oh iya no sak ayat 1000. Terus ora entuk snack.
Semoga nuwun 30 ayat pendek. Surat Al-Muluk memiliki beberapa nama. Setidak-tidaknya nama lain surat Al-Muluk ini ada 4. Pertama ya surat Al-Muluk itu sendiri, atau surat Tabarak, atau surat Al-Mani'ah, atau surat Al-Munjiyah. Sak mboten-mbotene nggadahi nami sanes wonten sekawan ingkang angka setunggal Al-Muluk, angka kalih Tabarak, angka 3 Al-Mani'ah, ingkang angka sekawan Al-Munjiyah. Wonten sambung rapetipun gini ya kok pinaringan nami ingkang maneka warni ingkang angka setunggal pinaringan nami Al-Muluk. Allah Subhanahu wa taala menamai surat tersebut dengan beberapa nama. Ternyata setiap penamaan terdapat relevansi untuk masing-masingnya. Untuk jelasnya diterangkan dalam kitab Awwalul Marrah At-Tadabbur Al-Qur'an, Munasabatu Tasmiyah niki kula kutipke nggih, kitab Awwalul Marrah At-Tadabbur Al-Qur'an, Munasabatu Tasmiyah, relevansi penamaan. Al-Mulku dinamakan Al-Mulku li'anna surah taduru khawla tadbirillah fi mulkihi sabarak fi mulkihi. Dinamakan Al-Muluk li'anna surah karena surat ini ya, karena kandungan surat tersebut seputar kepengaturan kerajaan Allah. Jadi dinamakan Al-Muluk sesuai dengan nama dan artinya Al-Muluk kerajaan, karena ayat ini bicara tentang kepengaturan mulkihi ya, kerajaannya, kekerajaan Allah. Ingkang angka kalih pinaringan nama Tabarak li'anna Allah bada'a lis-surah bihadhil kalimah. Dinamakan Tabarak karena Allah mengawali nama surat ini, mengawali surat ini dengan ayat atau dengan kalimat Tabarak. Dinamakan Tabarak karena awalnya berbunyi Tabarak, ngaten lho nggih. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Karena diawali dari Tabarak, maka namanya pun nama surat Tabarak. Mengke kathah sangat Pak, Bu, nama-nama surat niku kapendhet saking awal ayat. Gitu nggih, contohnya napa? Wal Asr. Namanya surat Al-Asr. Wad Duha. Ad-Duha. Wattin. Wasyams. Wal Lail. Nggih. Neng enten surat Al-Ikhlas. Napa surat Al-Ikhlas? Yang jenengan dereng ngapal surat Al-Ikhlas, surat Kulhu. Nggih. Nggih. Panci mboten klentu menawi wonten sawaneh tiyang ingkang nengeri surat Al-Ikhlas nika kanthi nami Kulhu. Nggih. Ada riwayat, memang namanya Kulhu. Ngeten nggih, ada. Dados kata sangat mengke surat-surat Al-Qur'an naminipun boten setunggal. Namine Al-Ikhlas, ya. Namine As-Somad, namine Kulhu, ngoten niku. Mengke nyurasi sanes wekdal. Lajengaken pinaringan nami Tabarak inggih krana awal suratipun Tabarak. Al-Mani'ah dan Al-Munjiyah dinamakan Al-Mani'ah tamna ya, tamna wa tanja sahibuha min azabil qabri. Dinamakan Al-Mani'ah artinya yang menghalangi, Al-Munjiyah yang menyelamatkan. Maksudnya adalah
menyelamatkan, menghalangi dari siksa kubur dan menyelamatkan, ya, menghalangi dari siksa kubur dan menyelamatkan hingga masuk surga, gitu loh. Terus surat Al-Muluk ugi kawastanan utawi pinaringan nami al-mani'ah. Al-mani'ah artosipun pencegah, yakni mencegah dari azab kubur. Al-munjiah artinya penyelamat, menyelamatkan hingga masuk surga. Mencegah azab kubur, menyelamatkan hingga masuk surga. Oh yang ngaten seperangan fadhail a'mal, ya, seperangan kautaman surat Al-Muluk nggih surat ingkang menawi dipun waos saged dados sarana selamat saking azab kubur lan mlebet suwarga. Biidznillah insyaallah. Kandungan surat Al-Muluk meski jumlah ayatnya hanya 30 dan termasuk ayat-ayat yang pendek, namun kandungan surat Al-Muluk dan keutamaannya sangat istimewa. Pendeknya kandungan surat tidak sependek keutamaan yang ada. Keutamaannya sangat banyak. Di antara sekian banyak kandungan surat Al-Muluk antara lain mencakup perkara-perkara berikut. 1. Surat Al-Muluk menjelaskan hakikat kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi manusia. Mila seperangan ayat ngendika akan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Menarik Pak. Al-Quran agenipun paring keterangan alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan kematian. Menariknya begini, kok disebut kematian baru kehidupan? Kan menarik itu. Karena Al-Quran itu inspiratif Pak. Al-Quran itu inspiratif. Semua kata yang ada dalam Al-Quran itu mengandung makna yang sangat dalam. Disebutkan kenapa kok disebut kematian dulu baru kehidupan, padahal normatifnya wajarnya ya siklus manusia itu ya hidup kemudian mati. Rak ngaten toh? Gitu Bu? Bu? Halo? Kok ketinggalan angler kono lho? Siklus kehidupan manusia itu kan hidup dulu baru mati. Lah kok Al-Quran nyebut mati lalu hidup. Niki paring katerangan bilih urip sejatine urip ya kuwi urip sak uwise mati ngoten lho. Mila tiyang Jawi mastane yen wonten tiyang ingkang tilar donya nika kawastanan murut dumateng kasedan jati. Kasedan jati. Kasedan itu napa? Kematian. Jati niku sejatine, mati yang sesungguhnya. Ya. Jadi manusia ini apa namanya? Perjalanan hidupnya hidup yang sesungguhnya, kasedan jati, ya. Kehidupan yang sebenar-benarnya itu ya kehidupan akhirat. Maka Al-Qur'an di ayat lain menjelaskan wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Laukanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenar-benarnya. Nggih, mila disebut mati dulu baru hidup. Sebab nggih sejatine urip sak suwene sak empune mati. Ngeten nggih, Bu? Urip sing tenan-tenan uripe sakwise mati niku. Sakwise mati mengke enten penguripan sing langgeng. Nggih, mila wangsul dumateng alam kelanggengan kula wangsuli. Alam kelanggengan. Nggih, alam kelanggengan niku napa? Kasedan jati. Dados contoh nggih. Niki kajenge contone sanes gur Pak Agung terus niku nggih.
Ngapunten Bapak teknisi namanya sinten Pak? Pak Heru. Umpamane Pak Heru meninggal dunia. Lho, ngoten. Kula nggih contoh mboten ana nggih Pak nggih. Ora apa-apa kur contoh ya. Nggih. Nggih. Ning ya muga-muga ora. Ya nggih ning wektune ngoten lho. Mosok ora lah pripun. Ya. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu ya sesudah kematian. Maka nanti orang meninggal, dia hidup di alam kelanggengan. Lah ya dunya, halah dunya ini apa? Gur sedih lho, Pak. Al-Qur'an paring katerangan urip nek dunya niku enten sing masane bebasan mung mampir ngombe. Gitu nggih. Al-Qur'an masani laibun walahwun, laibun walahwun. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Laibun walahwun wa zinatun wa tafakhurun bainahum wa takatsur fil amwal wal aulad kama sali ghais a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu khutama. Surat apa niku? Surat Al-Qur'an. Nggih mungkin ndak kesuwen ya. Surat Al-Qur'an menjelaskan hidup itu laibun walahwun. Hanya main-main, main-main sedang guru, ya guru ngono kuwi dunya bebasane guru main-main. Nggih. Jenenge main-main ya ngono lho. Saiki wong tuwae seneng wong tuwa lato-lato. Nggih. Wong tuwa kok latu-latu. Kaya kurang gawean. Ya. Wong tuwa ku ya wirid, zikir, donga. Gek cepet-cepet golek sangu sing wakeh ngoten. Yuk kita lanjutkan ngeten nggih, Bu. Ya, sing latu-latu ya biyen. Ya, ini bocah patut, bocah kok. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi surat Al-Muluk membahas tentang hakikat kehidupan ya dan kematian sebagai ujian. Urip mati, ujian. Ya. Surat Al-Muluk menjelaskan kekuasaan Allah dalam menciptakan langit berlapis-lapis dan semua ciptaannya mempunyai keseimbangan. Alam raya ini seimbang, Pak. Coba jenengan mang bayangke berapa banyak jumlah kawakib, berapa banyak jumlah planet-planet di langit, itu semuanya seimbang, Pak, beraturan. Ya, jumlah bintang, jumlah planet, kata sangat. Saumpama enggak beraturan, wen tubrukan pripun niku. Gitu nggih? Alhamdulillah. Ya, semuanya beraturan. Surat Al-Muluk mengandung perintah Allah untuk memperhatikan isi alam semesta. Monggo, jenengan surasi piyambak mangkene kula namung menghantarkan secara sekilas. Surat Al-Muluk mengandung peringatan Allah kepada manusia tentang sedikitnya mereka yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ya, manusia itu sedikit bersyukur, Pak. Keutamaan surat Al-Muluk ini sesuai dengan tema. Surat Al-Muluk memiliki banyak keutamaan, baik keutamaan yang bersifat duniawi atau ukhrawi, bersifat dunia atau akhirat. Di antara sekian banyak keutamaan surat Al-Muluk antara lain mencakup hal-hal berikut. 1. Atas izin Allah, surat Al-Muluk surat Al-Muluk adalah surat Al-Muluk ini ada yang kalimat yang perlu dibuang. Atas izin Allah, surat Al-Muluk akan menjadi sarana mendapatkan syafaat dan bahkan mengeluarkan dari neraka dan memasukkan ke surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada riwayat-riwayat berikut. Suratun minal Qur'an, talasuna ayah tashfa' li sahibiha hatta yughfaralah. Satu surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Yang satu surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat, yakni surat Tabarok atau surat Al-Muluk,
akan memberi syafaat biidznillah bagi orang-orang yang membacanya sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan ke surga. Nanti penjelasannya yang lain begitu. Surat Al-Muluk, Bapak Ibu, ingkang gunggung kempal ayatipun namung pinten wau? 3 dosa. Nika mengke dados syafaat. Syafaat niku menawi dipun terjemahkan bahasa Indonesia, artosipun apa? Syafaat itu pertolongan, ya. Maka kemudian dalam dalam riwayat yang lain selanjutnya fa'ahrajathu minan nar wa adkhalathu al jannata. Lalu dengan syafaat itu dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Berkat syafaatnya surat Al-Muluk. Ya. Secara umum Al-Quran itu syafaat secara umum. Maksudnya secara umum ya surat Al-Muluk, ya surat yang lainnya. Pramila menawi jenengan maos sekalipun hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Syafaat, oh artinya apa Bapak Ibu? Pertolongan. Maka nanti di hari kiamat Bapak dan Ibu dengan segala huru hara kiamat, dengan segala kedahsatannya hari kiamat, monggo menawi panjenengan ngepengine mangertosi langkung lebet prastawa kiamat iki kaya ngapa, jenengan waos Al-Qur'an utaminipun surat-surat ingkang magepokan kalian al-kiamat. Pramila secara khusus wonten ugi surat naminipun surat Al-Qiyamah. Gitu nggih? La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ayah sabul insanu allan najma'a aizamah dan seterusnya. Itu surat Al-Qiyamah. Wonten ugi nama lain Al-Qiyamah. Napa? Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Utawi napa nggih? Napa boleh? Al-Qari'ah. Juga kiamat artinya. Napa boleh, Pak? Napa? Yang artinya kiamat kan macam-macam. Al-Haqqah, Al-Qiyamah, Al-Qari'ah. Napa boleh? Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu kiamat, bicara tentang kiamat. Termasuk Al-Waqi'ah ya kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, lalu bumi mengeluarkan isi perutnya, beban beratnya, ya, katakan Pak. Apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya, tasih kemutan Pak, gempa Jogja, ya, tahun berapa itu ya? Tahun 2000 berapa itu Pak? 2006. Ini hanya sekitar 5,6 detik, 5,6 detik, tidak sampai 1 menit. Konon ditaksir kerugiannya, ya menurut Bappenas itu kerugiannya sekitar 28 triliun, Pak. Ya, belum ada 1 menit 28 triliun. Lah kira-kira sedina no, wah leleh. Wes entek tenan niku. Itulah kiamat. Nah, kalau panjenengan sami menawi dipun napa nggih? Dipun caosi katerangan babakan kiamat niku supados nuwuhaken raos ajri. Al-Qur'an mastani musyfiqin
Musfiqin itu orang yang takut kepada azab Allah, dengan takut kepada Allah dia diselamatkan dari azab, masuk surga. Orang takut siksa itu nanti masuk surga. Kenapa? Dengan takutnya itu Allah selamatkan gitu, Allah ampuni gitu. Karena takut siksa itu Allah mengampuni, maka memasukkan ke surga. Lah cah nom saiki malah diceritakan kiamat itu ora wedi kok. Malah gawe kaos ditulis panitia hari kiamat. Gundulmu ya piye? Kok panitia gitu? Sembronone ya. Kaosnya ditulis panitia hari kiamat. Kuwi ndek bene aku kula mboten doro. Maca enten ngoten niku, nggih ta nggih? Panitia hari kiamat. Nah kayak perapatan carian ngidul yo aja cah jedes iku. Nggih. Niku biyen. Ya Bapak Ibu, tentang kiamat, tentang siksa, tentang azab wajib kita takut. Kalau kita takut, nanti diselamatkan. Aman. Ya, selamat itu. Guru mergo wedi malah diselametke. Lho kok ngoten? Lah Gusti Allah Maha Murah. Oh, kowe wedi ngono to? Krana aku kowe wedi ya wis tak ngapura. Akhirnya napa? Diampuni. Mela kepada siksa, kepada azab, kepada bencana takut. Kanjeng Nabi piyambak Bapak Ibu, niku saben-saben udan, wah niku pun kewedian luar biasa. Napa mulih gledeke gedhe niku kewedian. Kewedian yen kebacut-bacut engko udian gek nuwuhke musibah. Mula Kanjeng Nabi yen udan nika napa nggih paring pitutuh doa Allahumma saziban nafi'am, ya Allah turunkanlah hujan, hujan yang membawa manfaat. Soal enten udan sing bebayani. Enten nggih kita, Bu? Enten udan sing bebayani ning sing enten sing boten. Klebu udan sing boten bebayani niku udan duit. Kita nggih. Udan duit niku bebayani mboten? Ayo, Bu. Kalau tak tanglet ibu-ibu, udan duit bebayani mboten? Oh, bebayani nggih. Lah duit cering kae yo, ya. Duit koin iki gak sak pirang-pirang kontainer ya bebayani. Yuk kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada satu hadis, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membuat kemahku di atas kuburan. Dan saya tidak mengira, tidak tahu jika tempat itu ternyata kuburan. Artinya para sahabat pernah nginap, gawe kemah. Oh, ternyata itu bekas kuburan. Kemudian ada seorang membaca surat Tabarok hingga selesai. Usai mendengar penuturan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min adabil qabri." Dia itu, yakni surat Al-Muluk itu adalah surat mani'ah, surat yang menghalangi dari siksa kubur. Surat munjiah, surat yang menyelamatkan dari azab kubur dan memasukkan ke surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya. Menurut penelitian hadis ini Hasan gharib. Hasan itu hadis peringkatnya pertengahan. Berarti apa? Sah, benar, boleh. Benar, ya, bukan hadis dhaif, ya. Kemudian mempertegas keutamaan surat Al-Muluk sebagai penyelamat dari azab kubur dapat dipahami dari sebuah riwayat, ya. Monggo, ya. Ini riwayat ini agak panjang, intinya ahlul kubur mau disiksa. Ahlul kubur mau disiksa. Terus dihalangi, ya, dihalangi. Ojo iki biyen nih senenge maca surat Al-Muluk, ora iso. Selamat akhirnya. Ya jenengan was piyambak. Bapak Ibu kulajengaken kisah keajaiban surat Al-Muluk bukan saja terjadi pada manusia-manusia zaman dulu, termasuk zaman kini juga kisah ini pernah terjadi Bapak Ibu. Syekh Ali Jabir rahimahullah dalam bukunya dulu pernah kita bagikan di sini kayaknya, ya. Ada juga beberapa dokumentasi videonya.
Beliau mendapatkan pertanyaan, kurang lebih pertanyaan dari jamaahnya menanyakan, "Syekh, kuburan ibu saya ini wangi." Para pengubur-pengubur mendapatkan persaksian betul bahwa kuburannya wangi. Awalnya dikira mungkin tekstur tanah atau mungkin ada yang bawa minyak wangi. Ternyata para pengubur-penguburnya tadi itu sampai di rumah cuci tangan tetap wangi. Ya, bolak-balik tetap wangi. Akhirnya dipastikan wangi, bau wangi itu karena apa namanya, kubur seorang ibu tadi itu. Itu ditanya, wah hebat nih, kurang lebih begitu Pak Bu. Coba kamu ingat-ingat kira-kira ibumu itu punya keistimewaan amal apa sehingga kuburnya pun dibikin wangi gitu loh. Terus direnung-renung, dipikir-pikir, diingat-ingat, kemudian disampaikan kepada Syekh Ali Jabir, Allah yarham, ya. Mungkin ini ibu saya itu sebelum tidur itu selalu menyempatkan membaca surat Al-Muluk. Syekh Ali Jabir mengatakan, "Oh, ini rahasianya sampai kuburan ibumu wangi," kan itu. Bapak Ibu, apakah ini perkara yang mustahil? Tidak mustahil. Apakah ini kepastian? Ya kalau kepastian yang pasti memang tidak ada dalil. Tetapi secara umum surat Al-Muluk ini surat yang sangat luar biasa. Maka jawaban Syekh Ali Jabir ini hampir-hampir ya, walaupun tidak ada dalilnya, itu hampir dipastikan benar. Kenapa? Itu amal yang istimewa. Nggih mengke ngeten. Mboten kok terus mengke saben wong ngger maca surat Tabarok terus kuburane wangi ya ada yang begitu ada yang tidak. Suka-suka Allah akan memberikan satu keajaiban gitu loh. Ngeten nggih Bu? Mila monggo mengke ibu-ibu, bapak-bapak 30 hari ke depan per hari 1 ayat ngapalke surat Al-Muluk. Mila mengke kula dugi mriki melih jadwal pengajian kula mengke sakderenge murwakani pengajian apalan setunggal boko setunggal. Nggih. Nggih, ingkang urutan pertama Pak Heru dulu. Oh iya loh, teknisi ya. Nggih. Nggih. Kula kinten makaten Bapak Ibu sawetawis nggih mboten kathah-kathah. Niki nglereси niki kula pun radi kirang maksimal kesehatan nyuwun donga panjenengan sedaya mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan kawontenan sehat wal afiat amin Allahumma. Ananging menawi dipun kersakaken nggih sawetawis tanya jawab kasumanggaken. Nggih makaten. Sampun nggih, rekamane sampun nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Ihsan Sabuddin sudah menyampaikan fadilahnya surat Al-Mulk. Jadi kita semua sudah paham sejauh mana fadilah surat tersebut sehingga monggo kita bisa meningkatkan amal soleh kita semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan monggo. Ada yang penasaran dengan satu surat istimewa ini? Boten Ustadz. Ajaibun. Boten mungkin kalau masih ada dan belum sempat ditanyakan sekarang bisa ditahan dulu. Kita mungkin nanti